Perbankan Makassar Biljet Deposito nasabah meragukan, hanya berupa cetakan scan kuasa hukum BNI. Roni LD Janis SH mengungkapkan kejanggalan pada biljet deposito beberapa nasabah. Dalam kasus Makassar, seluruh biljet deposito yang diklaim oleh beberapa orang nasabah hanya berupa cetakan hasil scan di kertas biasa dan bukan belangko deposito sah yang dikeluarkan oleh bank pada umumnya. Dalam klarifikasi yang disampaikan Janis di Jakarta, Selasa tanggal 14 September tahun 2021. Disebutkan bahwa pihak kuasa hukum perlu mengklarifikasi kembali terkait dengan perkara dugaan pemalsuan biljet deposito di BNI KC Makassar, yang sejak awal memang sengaja dilaporkan oleh Bank ke Bareskrim Polri pada tanggal 1 April tahun 2021. Beberapa hal yang penting disampaikan adalah pada awalnya terdapat beberapa pihak yang menunjukkan dan membawa biljet deposito BNI KC Makassar dan pada akhirnya meminta pencairan atas biljet deposito tersebut kepada BNI KC Makassar. Urutan nasabah tersebut adalah sebagai berikut. Pada awal Februari tahun 2021. RY dan AN membawa dan menunjukkan dua biljet deposito BNI tertanggal tanggal 29 Januari tahun 2021 kepada bank dengan total senilai Rp50 miliar. Kemudian pada Maret tahun 2021, berturut-turut datang pihak yang mengatasnamakan saudari IMB membawa 3 buah biljet deposito tertanggal tanggal 1 Maret tahun 2021 atas nama PT AAU, PTNB, dan IMB dengan total senilai Rp40 miliar. Lalu, saudara HDK membawa 3 biljet deposito atas nama HDK dan 1 biljet deposito atas nama HPT dengan total senilai Rp20,1 miliar. Yang disebutkan biljet deposito tersebut diterima dari oknum pegawai bank, saudari MBS, ujar Janis. Berdasarkan hasil investigasi bank, ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang kasat mata. Pertama, seluruh biljet deposito karena hanya berupa cetakan hasil scan atau print scan. Kedua, seluruh biljet deposito yang ditunjukkan saudara RY, AN, HDK dan HPT memiliki nomor seri biljet deposito yang sama dan bahkan biljet deposito atas nama PT AAU, PTNB dan IMB nomor serinya tidak tercetak jelas, huruf kabur, atau buram. Ketiga, seluruh biljet deposito tersebut tidak masuk ke dalam sistem bank dan tidak ditandatangani oleh pejabat bank yang sah. Keempat, tidak ditemukan adanya setoran nasabah untuk pembukaan rekening deposito tersebut. Janis menekankan, secara tiba-tiba, pada akhir Februari tahun 2021. RY dan AN menyatakan telah menerima pembayaran atas biljet deposito tersebut secara langsung dari MBS sebesar Rp50 miliar, dan bukan dari bank serta tanpa melibatkan bank. Demikian pula hal yang sama terjadi pada pengembalian dan penyelesaian klaim deposito kepada HDK sebesar sekitar Rp3,5 miliar yang juga dilakukan secara langsung oleh MBS dan bukan dari bank, serta tanpa melibatkan bank. Hal-hal tersebut telah menunjukkan bahwa terkait penerbitan maupun transaksi-transaksi yang berkaitan dengan biljet deposito tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan keterlibatan bank, ungkap Janis. BNI berinisiatif melaporkan peristiwa tersebut kepada Bareskrim Polri pada tanggal 1 April tahun 2021 dengan dugaan tindak pidana pemalsuan, tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Langkah ini dilakukan guna mengungkap pelaku, pihak-pihak yang terlibat, dan para pihak yang memperoleh manfaat atau keuntungan. Ini juga dilakukan agar dapat terungkap dan dihukum, serta mencegah berulangnya percobaan pembobolan dana bank dengan modus pemalsuan biljet deposito tersebut.
Khusus mengenai pernyataan kuasa hukum IMB, Janis merasa perlu mengingatkan kembali bahwa saat ini proses hukum masih berjalan, sehingga kami harapkan semua pihak dapat menghormati dan menunggu hasil proses hukum tersebut, serta menahan diri untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak benar atau hoaks, dan mempercayakan pengungkapan kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan. Bank mengharapkan dan menyampaikan kepada seluruh nasabah bank agar tetap tenang dan kami menjamin bahwa dana nasabah bank tetap aman. Yuk manfaatkan teknologi M-Banking untuk kelola keuangan Anda.